Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Muksid Haitami. Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Meskipun sampai dengan detik ini masih terkendala oleh pandemi, tapi kita jangan menyerah. Insya Allah setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Baik, Bapak Ibu sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing kembali seputar pengalaman umroh, cerita umroh. Tujuannya adalah agar menjadi motivasi, agar menjadi pelajaran, iktibar, hikmah untuk kita semua tentunya yang akan melaksanakan ibadah umroh dan mungkin sudah beberapa kali melaksanakan ibadah umroh dan akan berangkat lagi ke tanah suci untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, sebagai seorang tour leader umroh atau mutawif umroh, tentu saya banyak mengalami hal-hal yang menurut saya hal-hal itu ada yang di luar logika gitu ya. Pengalaman-pengalaman semacam itu saya share, kemudian tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran untuk saya pribadi dan umumnya untuk para calon haji atau calon jemaah umroh ya. Nah, pada suatu kesempatan saya melaksanakan ibadah umroh membawa jemaah ke tanah suci. Seperti biasa, proses ibadah umroh itu kan intinya ada di tawaf ya. Ada di niat, kemudian tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, lalu di sa'i, kemudian tahallul dan tertib ya. Ada 5 poin sebenarnya yang inti daripada perjalanan ibadah umroh kita. Yang mungkin sebagian orang ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, ada yang 15 hari, bahkan saya pernah membawa jamaah sampai 18 hari. Itu intinya ya di situ, di niat, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Ya. Jadi harus diingat 5 poin tadi adalah inti daripada perjalanan umroh kita. Bukan kita jalan-jalannya, bukan naik pesawatnya, bukan tidur di hotel mewahnya ya. Itu hanya sekedar fasilitas saja, dan itu tidak menentukan apakah misalnya orang yang nginep di hotel bintang 5 kemudian umrohnya itu menjadi umroh yang mabrur, kemudian misalnya orang yang tinggal di hotel bintang 2 atau bintang 3 umrohnya jadi misalnya mardud atau tertolak. Itu tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah bagaimana kemudian setelah melaksanakan ibadah umroh, perangai kita kemudian berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Itu adalah tanda-tanda atau salah satu tanda daripada umrohatan makbulatan, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sahabat sekalian, ketika saya melaksanakan tawaf, ada satu kejadian yang sampai detik ini saya masih sangat ingat. Ketika selesai tawaf, gitu ya, selesai tawaf 7 putaran, harusnya itu ke sa'i, tapi kemudian karena waktu itu merasa sangat-sangat semangat sekali dan melihat orang berjibaku ingin mencium Hajar Aswad, akhirnya saya terpengaruh gitu ya, terpengaruh oleh ajakan jamaah untuk mencium Hajar Aswad. Gitu ya. Nah, pada saat saya mendekati Hajar Aswad, gitu ya, mendekati Hajar Aswad, waktu itu memang saya awal-awal menjadi seorang mutawif atau pembimbing umroh. Jadi pada saat saya melaksanakan tawaf putaran terakhir, saya kemudian dengan jemaah itu langsung menuju ke arah Hajar Aswad, gitu ya, menuju ke arah Hajar Aswad. Tujuannya adalah untuk mencium Hajar Aswad. Seperti itu. Nah, dan ini perlu dicatat bahwa saya melakukan itu ya, atau mencium Hajar Aswad itu setelah saya kembali dari sa'i, dari tahallul. Jadi proses umrohnya sudah selesai gitu ya. Karena gini, kalau proses tawaf utama atau umroh wajib ya, umroh wajib kita baru pada tahap tawaf, kemudian misalnya belum sa'i, belum tahallul, lalu cium Hajar Aswad, maka itu nanti tidak boleh seperti itu ya, karena ihramnya ada
pelanggaran ihram yang kita lakukan, yaitu mencium Hajar Aswad. Sementara Hajar Aswad itu kan wangi, jadi kita tidak boleh mencium atau mendekati Ka'bah, Hajar Ismail, Makom Ibrahim, kemudian Ka'bah itu sendiri karena mengandung wewangian ya, dan memang menyentuh atau memegang itu semua adalah menyebabkan kita menjadi wangi tangan kita karena di sana banyak minyak wanginya gitu. Nah, jadi itu saya lakukan setelah sa'i dan juga tahallul gitu ya. Nah, karena saya belum tahu teknik mencium Hajar Aswad itu seperti apa, jadi saya nerobos dari tengah gitu ya. Beberapa kali saya mental, kemudian saya melihat banyak banget orang yang sama gitu ya, mental. Kemudian saya sempat lihat ibu-ibu sampai dibopong di atas gitu ya, setelah cium Hajar Aswad dia sampai dibopong di atas gitu kan, sama orang-orang itu dikeluarkan karena dia nggak bisa keluar sendiri dari sekitar Hajar Aswad itu. Nah, yang menjadi pengalaman saya yang sampai saat ini saya ingat adalah pada saat saya berhasil mencium Hajar Aswad, saya nggak bisa keluar karena begitu banyak orang di situ. Sampai akhirnya saya itu kain ihram saya itu copot, ya. Tapi bukan yang bawah, tapi yang atas. Bayangkan, saya nggak pakai sabuk, ya. Saya nggak pakai sabuk pengaman karena perut saya kecil, jadi saya cukup memakai kain ihram itu saya lipat-lipat aja gitu ya, kayak pakai sarung. Karena saya udah terbiasa pakai sarung, saya santri, jadi saya terbiasa pakai sarung. Saya pakai kain ihram seperti itu, seperti saya pakai sarung. Pada saat mau keluar nggak bisa. Sampai saya berusaha sekuat tenaga coba untuk keluar. Nah, kain ihram saya nggak ada, hilang. Yang atasnya ya, untungnya yang bawahnya nggak copot. Bayangkan, semua orang ketika umroh atau haji, ketika melaksanakan tawaf ya, melaksanakan umroh gitu ya, tawaf umroh bukan tawaf sunnah, itu pasti mereka nggak pakai apa-apa. Hanya 2 helai kain itu, yang bawah kain izar, yang atas kain rida. Ya, nggak ada yang pakai celana dalamnya, nggak pakai kolor, nggak ada. Nah, saya nggak pakai sabuk posisinya waktu itu, tapi alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, masya Allah, Bapak Ibu tahu sendiri, bagaimana kalau kita mencium Hajar Aswad itu penuh sekali, ya, penuh sekali. Tapi alhamdulillah kain ihram saya nggak copot yang bawah, hanya yang atas yang copot. Dan ketika saya mau keluar dari lingkaran sekitar Hajar Aswad itu tiba-tiba nyangkut di kaki. Kain ihram itu tiba-tiba nyangkut di kaki dan saya lihat ke bawah, masya Allah, itu kain ihram seperti ada yang nganterin gitu ya, seperti ada yang nyangkutin di kaki, dan alhamdulillah saya pakai kembali. Gitu. Jadi inti daripada video ini adalah pertama, bapak-bapak yang mau cium Hajar Aswad, saya sarankan ketika sudah pakai pakaian biasa, gamis lah, koko dan lain sebagainya, jangan coba-coba ketika masih menggunakan kain ihram walaupun sudah selesai proses umrohnya itu kemudian kita mencium Hajar Aswad. Saya sarankan jangan ya, jangan sampai nauzubillah min dzalik, ketika cium Hajar Aswad kain ihramnya terbuka, bahaya. Yang kedua, bahwa kalau pun misalnya saya mau cium Hajar Aswad karena saya misalnya nggak mau pulang dulu ke hotel, ya silahkan saja dicoba gitu, tetapi ya dengan pertimbangan yang matang. Artinya jangan sampai sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi, seperti misalnya terlepas kain ihram ya. Tapi sampai sejauh ini, sampai detik ini, terakhir saya berangkat umroh itu ya, saya tidak pernah melihat orang walaupun dia mencium Hajar Aswad dengan hanya kain ihram, dia terlepas kain ihramnya, tidak pernah. Baik, Bapak Ibu sahabat sekalian, demikian cerita saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.